Halo, Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Maret. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya bersama-sama. Tapi ingat, buat Sagi, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagi semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Energi kamu di bulan Maret. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita ambil 3 lagi. Buat Sagittarius, fokus ke kartu ini. Semoga yang terjadi di bulan Maret adalah hal yang baik-baik saja. Ya, ada tiger, doing something risky, taking a chance. Nah, ini dia. Wow, luar biasa ya kartu kamu untuk bulan Maret. Nah, kamu itu pay attention to your work. Jadi ada hasil yang terbayarkan dari hasil kerja keras kamu ya. Dan ini juga lakukan sesuatu hal ya, mungkin itu akan membuat perubahan. Nah, jadi kalau kamu itu perlu membuat perubahan pada diri kamu, jadi harus take action gitu loh. Kalau tidak take action ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Perubahan apapun tidak akan kita dapatkan gitu loh. Ya, kita tahu nih kita seperti ini, tapi kita malas untuk berbuat apa-apa. Ya udah kamu terima aja nasib. Nah, tapi kalau kamu kerja keras kamu akan terbayarkan di sini ya. Oke, kita akan coba lihat apakah yang terbaca selanjutnya. Ada crown, ada honor and respect will come to you. Nah, ini ada. Ini banyak hal yang akan datang kepada kamu ya. Entah itu ya hasil kerja keras kamu mungkin dalam hal pekerjaan, kamu akhirnya mendapatkan apresiasi, kamu mendapatkan keuntungan ya, mungkin dalam bisnisnya kamu ya. Banyak hal yang mungkin akan kamu dapatkan. Begitu juga mungkin dalam hal percintaan, di mana kamu sudah introspeksi diri, memperbaiki diri ya, mencintai diri sendiri dan kamu dapatkan apa? Ya banyak hal-hal apresiasi orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang yang tulus sama kamu ya. Banyak mungkin akan datang. Ya walaupun dulunya kamu ketemu dengan orang-orang yang salah, orang yang hanya memanfaatkan kamu, tapi pada akhirnya setelah kamu merubah mindset kamu ya, kamu bisa paham, oh ini orang layak buat aku, oh ini orang nggak layak buat aku, oh ini toxic, oh ini enggak. Kamu akan paham di sana ya. Jadi itu. Jadi akan banyak hal-hal yang akan datang kepada kamu nantinya di bulan Maret ya. Dan juga seperti halnya apa ya? Kehormatan gitu. Maksudnya ini gini ya. Dulu yang dimana kamu yang tidak dihargai, mungkin dalam satu komunitas atau di dalam keluarga, tapi saat ini mereka akan datang lebih akan menghargai kamu ya. Kenapa? Karena kamu benar-benar sudah menjadi seseorang yang berbeda dari dulunya, karena di sini ada perubahan yang kamu lakukan pada diri kamu ya. Kamu di mana dulu yang tidak pernah dihargai, dianggap, atau mungkin bahkan dihina, dicaci maki atau lainnya, dan kamu tidak ingin itu terjadi lagi, makanya kamu membuat perubahan pada diri kamu. Dan inilah terjadi. Seseorang itu justru akan berbalik menjadi orang yang hormat, segan sama kamu, menghargai kamu, dan lain sebagainya ya, oke? Nah, ini juga ada yang get back to the basic ya, di mana kamu pada akhirnya akan kembali kepada hal yang menjadi dasar bagi diri kamu gitu loh. Bahwasanya apa yang kamu lakukan dulunya, itu yang membuat kamu sukses, bahagia, ya kamu lakukan kembali. Ya, karena hal-hal di masa lalu itu banyak yang kamu dapatkan sebagai pelajaran. Ya, ini juga ada Sea Heart, Family Matter. Oke. Di bulan Maret aku melihat ya, kamu akan disibukkan juga dengan urusan-urusan keluarga. Urusan keluarga seperti apa? Mungkin saja ada keluarga yang mau nikahan, itu kamu disibukkan nanti tuh. Terus mungkin saja ada keluarga yang mau melahirkan atau mau acara inilah, itulah, nanti kamu akan sibuk gitu ya. Atau mungkin ada keluarga yang butuh bantuan kamu, mungkin dalam butuh bantuan tenaga, butuh bantuan materi, dan mungkin kamu akan benar-benar dibutuhkan nantinya oleh keluarga kamu ya. Semoga aja ini kamu akan bermanfaat untuk keluarga kamu. Oke?
Ya mungkin saja ada keluarga yang kayak lagi stuck di keuangan, "Aku butuh bantuan kamu loh." Tapi kamu juga harus lihat ya, jangan terlalu baik, maksudnya itu ya, apapun diminta sama keluarga kamu beri, enggak harus seperti itu, ya. Intinya semampu, apa yang bisa kamu bantu, ya kamu bantu. Jangan kamu paksakan jika kamu tidak mampu, oke? Ini juga ada, input, problem to be resolved. Jadi ada masalah yang mungkin akan menjadikan kamu itu terkadang sulit gitu ya untuk bertindak atau apa, tapi di sini aku melihat masalah kamu itu akan bisa terselesaikan, problem to be resolved ya. Kamu akan bisa selesaikan masalah yang kamu hadapi selama ini. Jadi kamu jangan khawatir, diri kamu itu punya kualitas, diri kamu itu punya punya kemampuan atau punya kekuatan ya. Jadi kamu jangan merasa akan menyerah terhadap sesuatu masalah yang kamu hadapi saat ini. Terus kamu berjuang untuk menyelesaikannya. Setidaknya ya mungkin berdoa begitu, oke? Ini ada Turki. Someone is behaving stably. Ada seseorang yang terlihat sangat bodoh sekali di mata kamu ya. Atau mungkin kamu di mata mereka. Ini juga ada bisa vice versa. Apakah itu? Mungkin ini tentang seseorang yang tergila-gila sama kamu atau seseorang yang mungkin tidak menyukai kamu begitu ya. Ini bisa saja kalau yang tergila-gila itu dia bisa aja melakukan apapun di depan kamu ya. Walaupun dia terlihat bodoh di mata kamu, dia nggak mikir gitu loh. Intinya bisa aja membuat kamu bahagia, ya udah katanya. Ya seperti itu. Ini juga ada parrot. Someone will gossip about all your secret. Nah, kamu juga harus ingat ya. eh, Mana ada orang yang baik dan tulus, di situ juga ada orang yang tidak baik. Karena manusia itu ya semua sama, tapi isi kepala berbeda-beda. Nah, disinilah nantinya kamu akan mendengarkan gosip-gosip miring tentang kamu. Intinya berhati-hati saja. Kalau kamu punya rahasia, kalau kamu punya cerita, ya kalau itu nggak pantas untuk diceritakan sama orang, stop, jangan ceritain. Karena itu nantinya akan jadi rahasia umum. Mereka-mereka mungkin akan ngerumpiin kamu, gosipin kamu tentang ini. Oh dia dulu cerita sama aku begini loh, begitu loh, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ceritakan sama teman, atau sama orang-orang, ada yang tidak. Karena itu nantinya akan jadi bahan gosipin. Nah jadi ini, jadi kamu nantinya akan mendengar hal-hal yang membuat kamu merasa, ah rahasia kamu akhirnya terbongkar nih, gitu ya. Jadi itu. Jadi benar-benar kamu harus berhati-hati terhadap banyak orang yang akan datang kepada kamu nantinya. Ataupun terhadap teman-teman yang saat ini uh, bergaul dengan kamu, ya jangan semua kamu bisa percaya gitu. Terkadang orang-orang yang terlihat baik di belakang kita ya menusuk kita dari belakang. Oke, kita akan coba lihat apa yang terbaca dari kartu tarot. Oke. Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Page of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Aries, Leo, Sagi. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Ada Aries, Leo, Sagi juga. Ada The Hermit, ada Virgo, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, dari kartu bottom of the deck, aku melihat ada Page of Wands. Aku melihat kalau ini tentang diri kamu, kamu akan mulai fokus kepada tindakan yang akan kamu lakukan ke depannya. Jadi di bulan Maret itu nantinya, kamu akan lebih fokus apa nih yang menjadi tujuan kamu. Kamu akan lebih fokuskan. Oh, aku harus melakukan ini. Oh, aku harus melakukan itu. Nah, itu kamu planningkan dari sekarang. Ya. Dan pada akhirnya ada Queen of Wands. Kamu akan benar-benar kayak menikmati ya apa yang sudah kamu lakukan itu. Tindakan kamu itu membuahkan hasil. Ada kenyamanan, ada kebahagiaan, ya. Ada kepuasan di sini yang akan kamu dapatkan. Oke? Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Nah, karena di sini aku melihat kamu itu punya beban yang cukup berat. Kamu punya tanggung jawab yang cukup berat di sini. Ada Ten of Wands, ya. Tapi hebatnya kamu bisa memikul beban ini sendiri. Kenapa? Karena kamu mulai fokus. Oh, aku punya beban nih, punya banyak beban, punya banyak tanggung jawab. Ya, aku harus fokus kepada tanggung jawab aku. Bagaimana cara aku untuk
bisa kayak memberikan ataupun menyelesaikan tanggung jawab aku. Ya, nah ini yang terpenting. Makanya beban berat sekalipun kamu bisa tanggung sendiri. Itu hebatnya kamu punya kekuatan. Oke? Dan selain itu juga kamu mendapatkan petunjuk. Dia hermit, kamu mendapatkan petunjuk, mendapatkan penerangan, mendapatkan bimbingan, ya. Intinya ya kamu tidak sendirian di sini. Di dunia ini kamu tidak sendirian. Dan ya secara tidak langsung ya, sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu. Itulah petunjuk yang kamu dapatkan. Kok bisa ya aku sekuat ini, menanggung beban yang berat ini, tanggung jawab yang banyak ini. Tapi aku bisa mikul sendiri. Kamu tidak sadar kekuatan kamu itu datang dari mana. Nah, itu sebenarnya petunjuk dari semesta untuk kamu. Ya, ini. Dan pada akhirnya ya, apapun masalah yang kamu hadapi, semua itu akan terselesaikan. Oke? Di bulan Maret adalah bulan dimana kamu ya akan merasa sibuk gitu loh. Sibuk mungkin dengan menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan ya, apalagi mungkin nanti menyambut bulan Ramadan, ya kamu perlu persiapan diri kamu, ya persiapan yang lain-lainnya juga. Nah ini juga, salah satunya juga kamu disibukkan dari ya mungkin masa lalu nih, di mana ada Eight of Cup, kamu udah optimis untuk meninggalkan masa lalu, melupakan masa lalu. Mungkin saja selama ini, masa lalu ini selalu membebani pikiran kamu, sehingga akhirnya ya, aku harus lupakan. Kapan lagi aku harus move on? Kapan lagi aku harus bahagia? Ya, karena kalau aku benar-benar masih mikirkan masa lalu, hidup aku tidak akan bahagia. Nah, itu yang kamu lakukan di sini. Kamu akan optimis meninggalkan hal-hal ya mungkin yang beban bagi kamu ya. Oke. Ini. Dan ini juga ada connect of sword. Connect of sword. Nah, ini juga terlihat akan ada seseorang yang datang memperjuangkan kamu. Ya, dan dia begitu sangat berhati-hati untuk mendekat ke kamu. Dia tidak akan langsung, "Oh, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu." Enggak, gitu loh. Dia mendekati kamu dulu, dia mungkin, masuk ke dalam kehidupan kamu, maksudnya itu dia akan memahami, kamu ini butuh apa. Kamu ini orang yang mungkin butuh bantuan enggak? Dan dia akan siap membantu kamu. Apalagi di sini kamu yang punya beban yang banyak, tanggung jawab yang banyak gitu ya. Dia akan bisa memikul bersama-sama tanggung jawab itu. Nah, inilah dia. Sehingga akhirnya kamu memilih dia. Dan kamu beranggapan dia adalah orang yang layak buat kamu. Oke? Dan ini juga ada Six of Pentacles. Six of Pentacles ini juga menggambarkan bahwasanya di bulan Maret kamu akan ngerasain kalau aku itu udah benar-benar menjadi orang yang bahagia, sukses dan lain sebagainya. Salah satunya sukses ya. Suksesnya kamu ini bisa membantu orang lain juga. Kamu akan sering berbagi. Apalagi berbagi dengan keluarga, meringankan beban keluarga. Nah, apalagi mungkin di sini kamu yang punya tanggung jawab yang besar, tapi kamu masih sempat untuk berbagi dengan yang lainnya. Ya, ini hebatnya kamu. Kamu adalah orang yang benar-benar baik ya. Sagittarius itu baik orangnya ya. Oke. Kita akan coba lihat lagi di sini dengan kartu berikutnya. Apakah yang akan terbaca? Karena ini ada kartu, kalau nggak hari ini masih ada besok. Apa pesan-pesan yang tersirat di sini? Kita akan coba lihat. Oke. Ya. Kita ambil 4 dulu ya. Disebut penakut nggak mau, tapi kita seringkali nggak memulai karena gagal. Nah, terkadang kita seperti itu. Karena kita pernah mungkin pernah berusaha gitu ya, buka usaha ini, tahu-tahu gagal. Nah, dengan begitu kita jadi takut ya, pasti kebanyakan kita pasti takut. Nah, tapi kalau kita takut, nggak mau ngapa-ngapain ya, kita akan terima konsekuensinya, ya kita tidak akan maju. Nah, sekarang buatlah ya ketakutan itu menjadi tombak bagi kamu untuk bangkit ya. Lawan ketakutan itu sehingga akhirnya kita memiliki satu kehidupan yang benar-benar layak untuk kita nikmati nantinya ya. Oke. Kita akan lihat di sini lagi. Ternyata video pendek dari Instagram, TikTok, YouTube Short jadi salah satu sumber stres kita loh. Karena kita terbiasa dengan informasi yang begitu cepat. Nah, jadi ini kebanyakan ya teman-teman kita yang apalagi yang sekarang yang aroma-aroma politik yang masih berlangsung, ada sepenggal-sepenggal video ya, short video yang membuat kita merasa ya salah salah paham jadinya gitu. Karena tidak full kita dapatkan. Begitu juga mungkin dengan readingan ini. Kalau kita tidak mendengarkan sampai habis, kita juga akan salah paham dengan arti dan pesan-pesan yang akan kita dapatkan nantinya ya, seperti itu. Jadi biasakan diri kamu itu jika mendengarkan sesuatu ya
mendengarkanlah secara ya habis gitu ya, jangan sepenggal-sepenggal. Oke? Kadang kita iri dengan hidup orang lain, yang orang lain juga iri dengan hidup kita, aneh kan ya? Nah ini, jadi terkadang ya itu juga sudah hukum alam juga, bahwasanya kita itu merasa, oh hidup dia enak ya, hidup dia seperti tidak punya masalah, hidup dia ini begini begitu. Nah, sementara kita nggak tahu apa perjuangan yang sudah dilakukan untuk mencapai kebahagiaannya itu. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Jadi jangan sampai kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki hidup kita, menyelesaikan semua masalah kita, menjadi orang yang terlihat selalu bahagia dan sukses. Itu yang harus kita lakukan. Oke? Intinya jangan banding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan ya. Kita serius jalan hidup, padahal hidup sering bercandain kita. Bahwa bahagia aja ya. Nah, terkadang kita merasa serius banget ya, jalankan bisnis ini, jalankan hidup ini, hubungan itu. Tahu-tahu ya sakit hati juga, kecewa juga, ya ditipu juga ya. Sekarang jadi ya enjoy aja. Kalaupun nanti kamu ketemu dengan seseorang, cinta, ya jangan terlalu bucin, jangan terlalu baperan, ya enjoy aja. Karena nantinya kalau kita terlalu mencintai seseorang, maka saat kita sakit, ya kita akan merasa, wah kecewa banget gitu. Ya, hidup itu dibawa enjoy. Ini juga jadi orang nggak enakan itu bagus loh. Susah jadi orang nggak enakan, tapi ingat, kamu harus bisa kontrol biar orang nggak seenaknya sama kamu. Nah ini termasuk ya, orang nggak enakan ini termasuk orang yang baik ya. Kalau kamu itu ya termasuk orang yang nggak enakan sebenarnya. Ah nggak enak, dia teman aku harus bantu. Ternyata dia nggak pernah menghargai kamu atau apa. Ya jadi intinya kalau kebaikan kita terlalu baik ya, kita juga sering dimanfaatkan. Ya, oke? Gagal itu disimpan buat dipelajari, bukan dibawa selamanya. So you move on. Ya, kita harus move on dari kegagalan. Kita harus move on dari satu kesedihan, kekecewaan dan lain sebagainya. Karena gagal itu biasa. Orang banyak belajar dari kegagalan. Orang banyak belajar dari kesedihan dan kekecewaan ya. Karena dengan begitu kita akan menjadi kuat. Kita akan ditempa menjadi orang yang kuat ya. Tapi kalau orang yang belum pernah gagal, saat dia punya masalah, dia akan rapuh gitu ya. Dia akan lemah, dia akan merasa ya ingin menyerah seperti itu. Tapi kalau kita udah terbiasa gagal, terbiasa kecewa, saat mengalami kegagalan lagi nantinya di masa depan, kita akan menjadi seorang yang kuat ya. Jadi itu hikmah dari semua hal-hal yang kita alami di hidup kita. Oke? Baik teman-temanku, semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Apapun ini, semoga kamu bisa menemukan pesan-pesan positif. Intinya untuk memperbaiki kehidupan kita ke depan. Terkadang kan kita butuh butuh pencerahan, butuh nasihat, ya. Terimalah hal-hal apa yang memang bisa membangun diri kita ke depan. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.